Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 16 Maret 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Ilyana Widodo. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh lebih lagi katakan shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari biarlah kita menyiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji dan kita memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita mentundukkan kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Buat kekuatan, kesehatan, nafas, kehidupan yang baru yang Tuhan beri buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau katakan Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh melihat penyertaan yang sempurna Tuhan nyatakan buat setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Bawa ucapan syukur kami membawa pujian kami membawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kuasa yang tak terbatas Tuhan dinyatakan buat setiap kami Tuhan. Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan, jamah setiap hati kami. Urapan-Mu turun atas setiap kami pagi hari ini Tuhan. Ini menjadi kerinduan setiap hati kami Tuhan. Untuk bertemu bersama Engkau Tuhan. Mengalami hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami berserahkan semuanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bersama-sama katakan, Tuhan penolongku. Oh, Kau yang setia, yang selalu setia bersamaku. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, oh sungguh ku percaya kuasa-Mu
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidupku, oh kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhan, Tuhan, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku, Tuhan, oh terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Ini iman kami pagi hari ini tuh. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Hanya Kau Tuhan menolongku, oh yang selalu setia, yang selalu bersamaku. Oh dan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhan, ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhanku, Tuhan, terlebih besar. Yesus, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Oh kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama angkat imanmu, katakan ku percaya. Oh, oh Kau bekerja, Yesus, mendatangkan kebaikan. Oh di hidup ini, iman kami pagi hari ini ya Tuhan. Oh ku percaya, oh Kau bekerja, Yesus, mendatangkan kebaikan. Oh di hidup
lebih lagi sama-sama kita menyatakan, oh ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja, Yesus mendatangkan kebaikan, oh di hidup. Mari lebih lagi sama-sama angkat suaramu. Oh ku percaya, oh kami percaya Tuhan, Kau bekerja, Yesus mendatangkan, oh mendatangkan kebaikan. Kuasamu terlebih besar, oh Tuhan terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ini mah kami ya Tuhan, kami percaya kepada-Mu Tuhan, sumber pengharapan kami. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Tuhanku. Sama-sama angkat suaramu, oh tinggikan Dia, oh agungkan, muliakan namanya. Ya lama sikaya lama siana nanamu Yesus, ya lama sikaya lama ya lama ya lama. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, bawa ucapan syukur kami bawa pujian penyembahan kami Tuhan. Sorak-sorai kami pagi hari ini di hadapan-Mu, yang kami percaya Tuhan, Kaulah sumber pengharapan buat setiap kami. Yesus, ya lama sikaya lama ya lama. Terima kasih Yesus, terima kasih, Engkau terlalu baik buat setiap kami. Yesus, ya lama siana nana-nanamu, penuhi kembali dengan Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ya lama sikaya lama ya lama ya lama. Yesus, terima kasih Yesus. Ya lama sikaya lama ya lama ya. Oh terima kasih, terpuji nama-Mu. Oh terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Kasih-Mu Kau nyatakan buat setiap kami. Terima kasih Yesusku, ya lama sikaya. Oh Jesus, let our King be lifted up. No, sing let
sing let our King be lifted high. Oh, say, and I say, let our King be lifted high. Oh, say, and I say, Hosanna, oh, in the highest, let our King be lifted up, and Hosanna, oh, sing Hosanna in the highest, Hosanna, oh, in the highest, let our King be lifted up. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan menyatakan sing Hosanna, oh, Hosanna, oh, in the highest, let our King be lifted up. Hosanna, oh, sing Hosanna in the highest. Sambil angkat tanganmu katakan, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Say, pagi hari ini Tuhan. Dan kami siap untuk menyembah, memuji, memuliakan Engkau lebih lagi. Bersama saya katakan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas setiap kita untuk menaklukkan iblis di bawah kaki kita. Saudara percaya ada kuasa Tuhan dalam setiap kita, amin. Yang percaya boleh suarakan amin. Berikan salam kiri kananmu, katakan Engkau berkuasa. Haleluya. Sama tepuk tangan buat Tuhan kita, yuk. Sekarang tak tiba, katakan bersama dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapinya, maka telah dilemparkannya kepada penakwa kita. Sekali lagi sama-sama dengan iman. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sama-sama say,
pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, maka telah dilemparkannya kepada pendakwa. Mari sama-sama kita mau katakan oleh oleh kesaksian. Mari sama-sama kita injak iblis bawakan yuk. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama say. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, maka telah dilemparkannya kepala pendakwa kita. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, katakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari sambil tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita yuk. Oleh kesaksian kita, katakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh Bapak Ibu Saudara percaya ada kuasa Tuhan dalam hidup kita, amin. Saudara percaya ada kuasa Tuhan buat setiap kita, amin. Yang percaya suarakan wuh. Yang percaya boleh sama-sama ikut gaya saya Bapak Ibu Saudara, katakan iblis dikalahkan, kuasanya. Say, iblis dikalahkan, kuasanya. Sama-sama Oma, iblis say. Woo! Mari lebih lagi sama-sama. Iblis dikalahkan, kuasanya. Say, oleh darah domba, oleh darah anak, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya, sama-sama tepuk tangan di kepala buat Tuhan kita. Say, haleluya, kibarkan panjinya, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Kita yang lebih daripada pemenang, sama-sama sorakan. Haleluya, Jesus. Mari sama-sama dengan imanmu kita mau katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yeah. Iblis dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. iman kami segala kita lebih dari pemenang. Oleh katakan oleh kesaksian kita, katakan iblis kuasanya oleh darah anak. Yeah. Haleluya, everybody say
Raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Saudara percaya kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, amin. Yang percaya boleh sorakan amin. Yang percaya mari sama-sama kita menyatakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Say. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Jangan iman katakan saya lebih dari pemenang. Imanmu katakan saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak siapa dapat? Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. 1, 2, haleluya. Oh, kibarkan nafasnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kiri kananmu, kamu lebih dari pemenang. Dengan imanmu katakan saya lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita sambil sorak-sorakan haleluya. Silakan Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik buat setiap kami Bapak Ibu Saudara. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Musim kehidupan Bapak Ibu Saudara boleh silih berganti, tapi Yesus Kristus dia akan tetap sama. Pertolongannya, perlindungannya, kasihnya, semuanya dinyatakan buat setiap kita, amin. Pagi hari ini mari sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Oh, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya
pengharapanku. Terima kasih. Mari sama-sama kita menyatakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Terus sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya. Katakan sampai detik ini Tuhan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari lebih lagi sama-sama kita mengatakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari katakan dari hati, sampai detik ini kami boleh melihat penyertaan yang sempurna Tuhan Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan, boleh sambil bangkit berdiri. Sampai detik ini kami boleh melihat Tuhan, kebaikan demi kebaikan Kau nyatakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Mari lebih lagi sama-sama nyatakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sama-sama katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya
Detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Oh, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, kami bisa beribadah bersama-sama, kami bisa memuji dan menyembah-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menjumpai kami satu persatu, Engkau menguatkan setiap kami, Engkau memberikan pengharapan yang baru, Engkau memberikan jawaban bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga akan menyatakan firman-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah kepada kami masing-masing, bongkar hati kami, berikan pewahyuan kepada kami masing-masing pribadi, supaya kami bisa dikoreksi, kami bisa refleksi, kami juga ditolong oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kehidupan kami boleh mengalami perubahan, bertumbuh dan berbuah, sehingga hidup kami menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, mari kita bersama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Terima kasih untuk tim yang melayani. Shalom, selamat pagi. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita, puji Tuhan. Dengan Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk GBI Wow, untuk Bapak dan Ibu Gembala, untuk Ibu Ola sahabat saya, dan juga tim Ibu Desi dan semua tim yang ada. Terima kasih untuk kepercayaannya, saya boleh sharing dan berbagi pada hari ini, dan ini kedua kalinya saya melayani di tempat ini. Perkenalkan, salam kenal untuk yang baru pertama kali kenal, nama saya Iliana Widodo, saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Suami dipercayakan menggembalakan di GBI OHCC dan Ibu Ola beberapa kali melayani di gereja kami. Oke, kemudian kami juga dianugerahi 2 orang anak. Mereka satu sudah kerja dan yang satu kuliah. Topik yang akan saya sharingkan hari ini terkait dengan topik bulanan dari GBI Wow, yaitu mengenai money. Dan topik saya adalah God, Money, and Me. Tuhan, uang, dan saya. Oke, sekarang kita mau melihat beberapa ayat ya. Kita melihat, next boleh, Money and Bible. Beberapa ayat-ayat Alkitab yang membahas mengenai uang. Saya membacakan di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Siapa yang pengen setiap kebutuhan kita itu terpenuhi? Yes, saya juga. Saya juga. Siapa yang percaya bahwa Tuhan pasti memberkati setiap kita? Saya juga. Siapa yang kepengen diberkati Tuhan berlimpah-limpah? Yes, saya juga angkat tangan tinggi-tinggi. Dan ayat ini mengatakan bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan. Keperluan atau keinginan? Keperluan, bukan keinginan loh ya. Tuhan akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kaya. Namun ayat ini juga berbicara mengenai uang. 1 Timotius 6 ayat 10 saya bacakan. Karena akar kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ternyata karena memburu uang, kita sebagai orang Kristen kita bisa menyiksa diri kita loh. Dan akhirnya menjadi berduka. Karena apa? Karena cinta akan uang. Lalu di Matius 6 ayat 24 ayat ini jelas sekali berbicara, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saat kita berbicara mengenai berkat dan kekayaan, tidak pernah terlepas dan terpisah dari uang. Bahkan saya mencatat di sini ya, ada 2350 ayat berbicara mengenai uang dan harta benda. Dan Tuhan Yesus berbicara ternyata ya topik uang
lebih banyak daripada topik yang lainnya loh. Mengapa Tuhan banyak berbicara tentang uang? Jadi Tuhan tuh berbicara tentang uang lebih banyak. Tentang uang, tentang berkat. Saya mencatat beberapa hal. Ternyata bagaimana kita menangani uang akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Cara kita menangani uang kita sangat mempengaruhi kualitas kehidupan rohani kita. Jadi ketika kita mengelola keuangan kita, cara kita mengenangani keuangan kita, apakah akan membuat kita semakin jauh dengan Tuhan atau membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Contohnya, berapa banyak ketika kita mengalami kesulitan, lalu kita doa sungguh-sungguh, betul ya? Waktu kita toko kita sepi atau kita belum punya toko deh, kita mengalami kesulitan, kita doa sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Terus lagi itu menantikan Tuhan, menantikan jawaban. Lalu kemudian kita diberkati. Ketika kita diberkati, toko kita rame. Kita lupa beribadah karena perlu jaga toko. Ketika kita diberkati, kita lupa beribadah. Tapi ada juga ketika kita diberkati, kita bisa bersuka cita. Namun ketika kita mengalami masa sulit, kita menjadi kecewa dengan Tuhan. Jadi seringkali bagaimana kondisi keuangan kita terkait dengan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Kemudian ada hal yang menarik loh di sini. Uang bersaing dengan Tuhan untuk mendapat tempat di hati kita. Setuju? Tahukah bahwa, saya bacakan, saingan utama Tuhan Yesus bukanlah dewa dan dewi. Tapi saingan utama Tuhan Yesus adalah uang. Nah, walaupun uang merupakan benda mati ya, tapi secara emosional kita sangat melekat kepadanya. Uang bisa mencuri hati kita. Dan seringkali kita menempatkan uang, menempatkan dia lebih tinggi daripada Tuhan. Memang tidak diragukan lagi, uang itu sangat penting buat kita. Tapi waspadalah, karena uang bisa menjadi hamba yang baik, tapi bisa menjadi tuan yang jahat. Uang merupakan alat yang dapat membantu untuk membangun, menyediakan kebutuhan kita seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, rekreasi. Namun jika uang menjadi segalanya buat kita, maka uang akan menjadi tuan atas kita. Sehingga hidup kita akan diperbudak oleh uang. Dan inilah yang bisa bersifat destruktif dan menghancurkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, janganlah menjadi hamba uang. Berikutnya, kehidupan kita kebanyakan berputar tiap hari. Sekitar hal-hal penggunaan uang. Jadi tanpa disadari banyak waktu yang kita luangkan untuk mendapatkan uang. Setuju? Dalam pekerjaan kita. Membuat keputusan-keputusan. Bagaimana kita membelanjakan uang di sini. Bagaimana kita berpikir untuk menabung, menambah uang lebih lagi, menginvestasikan uang, memberi dan mendapat uang lebih lagi. Waktu kita itu paling banyak kita habiskan terkait dengan keuangan. Dan uang sangat membentuk manusia. Dalam proses apa? Mendapatkannya. Bagaimana kita mendapatkannya? Bagaimana kita menyimpannya, memakainya, menghitungnya, dan memberikannya. Tergantung bagaimana kita menangani uang tersebut akan membuktikan apakah uang itu menjadi berkat atau destruktif bagi pemiliknya. Sekali lagi saya bacakan 1 Timotius 6 ayat 10, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Itu sebabnya yuk marilah kita belajar dan bagaimana evaluasi pandangan kita mengenai uang dan kita mengelola dengan bijaksana. Next. Jadi ada berbagai financial problem, masalah-masalah dalam keuangan. Waktu saya menyiapkan ini saya membaca buku mengenai pernikahan. Jadi ada beberapa hal yang membuat kehancuran dalam pernikahan atau konflik di dalam pernikahan. Ada 5 hal yang membuat hubungan suami istri menjadi rusak. Dan ternyata salah satunya itu adalah masalah keuangan. Banyak ya, entah masalah kekurangan uang kah, kemudian masalah hutang, lalu masalah bagaimana menginvestasikan uang, keputusan-keputusan tentang keuangan. Tapi kita mau melihat di sini next.
Permasalahan-permasalahan keuangan yang terjadi di dalam kehidupan itu adalah fenomena atau masalah atau manifestasi atau gejala. Bagaimana kita memikirkan uang, terus cara mengeluarkan, mengelola, menghabiskan uang, itu sebenarnya adalah fenomena konflik karena uang, kemudian korupsi ya. Itu semua berhubungan dengan uang juga. Kemudian bagaimana kita mengelola, itu semua adalah buahnya, tetapi bersumber dari akarnya. Jadi saat membahas mengenai keuangan, bedakan antara manifestasi dengan akar masalah. Kenapa seseorang bisa hutang, kemudian kenapa korupsi, tapi itu kan manifestasinya, gejalanya. Kenapa terus-menerus belanja, addiction di dalam barang-barang tertentu, merek-merek tertentu, belanja itu tidak salah, tapi apa-apa yang over sampai kita gak bisa menguasai diri kita, itu sudah berbentuk addiction, adiksi. Dan semua fenomena, gejala, manifestasi itu bersumber dari akar masalah. Masalah keuangan biasanya merupakan gejala dari masalah lainnya. Yuk kita lihat ya, akarnya apa saja? Next kita lihat di sini. Saya mau membahas ada 3 akar, kemudian nanti bagaimana kita cek diri kita, permasalahan yang ada dalam diri kita. Lalu bagaimana mengatasinya. Jadi the root of the problem dari masalah keuangan, yaitu ada dari masalah pribadi kita, individu, kita pribadi secara personalnya. Lalu yang kedua adalah masalah value. Yang ketiga adalah skill, bagaimana mengelola keuangan. Mungkin kita udah ikut kursus, udah konsultasi, udah belajar memanage keuangan. Ini adalah skill, betul? Ini skill. Tapi kenapa banyak yang tahu dan ngerti gitu ya. Perlu mengelola uang, gak boleh boros. Tapi kenapa kita balik lagi jatuh dalam hal ini. Dan kenapa keuangan itu menjerat kita. Ternyata ada area yang lain. Secara individu itu pribadi kita. Lalu secara value, bagaimana cara pandang kita kepada uang. Dan skill, bagaimana menghandle, memanage. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk mengeksplorasi diri kita secara individu dan secara mindset mengenai keuangan. Kita lihat secara individu. Individu apa saja? Secara individu ya, kita lihat di sini, next boleh? Yes, ini bukan spiritual, individu, value dan skill ya yang merah itu. Secara individu, bagaimana cara pandang kita dan secara spiritual kita terhadap keuangan. Lalu mindset, emosi, dan ternyata bagaimana kita menghabiskan uang kita itu sangat terkait loh dengan emosi kita. Lalu value, nilai-nilai, kepercayaan apa dan standar apa yang ada, yang kita miliki tentang uang dan skill cara mengelola uang. Next kita langsung ya, bagaimana kita memanage berdasarkan tadi secara individu, kemudian secara value dan juga skill. Oke. Next kita lihat di sini. Saya mau membahas secara individu itu berbicara bagaimana spiritual kita, bagaimana emosi kita, bagaimana mental kita. Secara value itu berbicara mengenai bagaimana mental kita. Dan skill itu berbicara mengenai behavior, perilaku kita. Yuk kita lihat secara spiritual. Secara spiritual, bagaimana cara kita memandang uang? Apakah kita menyadari bahwa Tuhanlah yang empunya? Semua yang kita miliki itu adalah dari Tuhan, betul? Tuhanlah yang empunya. Kita ini adalah pengelola. Jadi ketika kita pengelola, ketika kita mau menggunakan uang kita perlu menggunakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kalau kita punya cara pandang bahwa uang itu milik kita, maka uang itu memiliki daya rusak. Tadi seperti saya sempat sampaikan ya, maka kita yang menjadi hamba uang. Lalu secara spiritual juga bagaimana kita mengelola uang, apakah sesuai dengan firman Tuhan. Next kita lihat, di sini membahas mengenai mengelolanya ya. Mengelola antara lain gain, saving, invest, spend, and share.
Gain itu artinya gain ya. Jadi kita ini mengelola, kita sebagai pengelola. Ada ayatnya. Pada saat kita mengelola, yaitu berbicara mengenai bagaimana kita mendapatkan uang, lalu bagaimana kita menabung, menginvestasi, mengeluarkan, spend the money, lalu juga share. Gain itu kerja. Bagaimana yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Tuhan mau kita bekerja dengan rajin, betul ya? Kalau kita misalnya nggak bekerja, ya nggak mungkin kita mau diberkati. Kalau misalnya kita males-malesan, ya nggak mungkin kita diberkati. Dan ketika kita mendapatkan uang, yuk jangan melakukan dengan cara-cara yang tidak halal. Kemudian juga jauhi cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berapa banyak orang mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak halal. Walaupun saya sekarang memang melayani sepenuh waktu, tapi waktu saya lulus kuliah saya pernah kerja di satu perusahaan. Nah waktu saya kerja di satu perusahaan, kemudian saya memang waktu itu baru lulus. Kemudian saya dipercayakan di bagian purchasing. Lalu nggak berapa lama kemudian saya dipercayakan lagi sebagai purchasing manager. Tapi bos itu bilang begini, saya memilih kamu walaupun kamu masih minim pengalaman karena tempat ini adalah tempat yang basah. Tahu ya tempat yang basah ya? Ketika kerja nanti akan ada orang yang bisa kasih sesuatu buat kamu, lalu mempengaruhi kualitas dan sebagainya. Tapi saya meyakini kamu itu jujur. Karena saya percaya kamu tidak mengambil keuntungan secara pribadi. Waktu itu memang saya baru lulus minim skill, tapi waktu itu di interview saya sempat ditanya, apa yang kamu lakukan? Terus saya bilang saya pelayanan, waktu itu belum menikah sih. Menurut bos saya. Katanya kalau orang pelayanan di gereja katanya jujur katanya. Dan saya berharap kita semua yuk marilah menjadi terang Kristus di tempat pekerjaan, cara kita bekerja, marilah kita melakukan dengan jujur dan halal. Oke. Kemudian ini cara mendapatkan uang. Lalu saving. Boleh nggak dibuka di bagian bawah ada bagian saving. Menabung itu perlu menabung. Tapi menabung ini saya juga mau bagikan menabung itu ada dua aspek loh di sini. Menabung untuk yang boleh digunakan, menabung untuk yang kalau bisa jangan digunakan. Ini ada ayat mengenai saving. Spend or not spend. Jadi kita menabung ini untuk apa? Ada kalanya kita menabung, oh ya nanti buat jalan-jalan, betul ya? Kemudian kita menabung entar untuk beli sesuatu, cicil yang kita belum dapat. Berarti kan kita ini menabung untuk dipakai, boleh? Boleh banget. Tapi juga kita perlu menabung untuk sesuatu yang tidak kita pakai. Misal untuk apa? Nanti pensiun. Jadi jangan dipakai dulu, itu perlu loh ditabung buat nanti pensiun. Terus udah gitu kita tabung untuk nanti berjaga-jaga. Entah kesehatan atau apa untuk sesuatu yang tidak terduga. Jadi tabungan ini ada tabungan yang tidak dipakai. Lalu ada lagi tabungan yang tidak dipakai apalagi? Untuk misalnya nanti kuliah anak atau nanti menikahkan anak gitu ya yang anak-anaknya udah dewasa. Ini kan ditabung untuk tidak dipakai, tapi ada yang ditabung boleh untuk dipakai. Ini adalah bagian dari mengelola. Kita jadi pilah-pilah, enggak semuanya kita boroskan lalu kita habiskan. Karena Tuhan mau kita menjadi pengelola. Balik lagi kepada yang tadi. Kepada yang tadi ya. Oke, sampai di sini kemudian investasi. Untuk investasi juga kita perlu pertimbangkan hati-hati dengan resiko. Kita pernah mendengarkan cerita ketika seseorang menginvest ternyata ditipu. Betul ya? Kemudian menginvestkan sesuatu uangnya habis. Kenapa? Tertipu. Iya karena berpikir keuntungan yang besar. Setuju? Kenapa seseorang menginvest sesuatu kemudian tertipu? Karena tergoda. Tergoda untuk apa? Tergoda untuk nanti hasilnya, multiplikasinya tanpa mempertimbangkan resiko. Sebenarnya kenapa akhirnya tergoda? Menginvest sesuatu tanpa berpikir panjang karena ingin mendapat cuan yang besar.
Ujung-ujungnya adalah di hati kita greedy, betul? Karena pengen dapat sesuatu. Jadi untuk investasi juga kita berpikir investasi ke tempat yang memang sudah aman dan hati-hati dengan resiko dan tawaran-tawaran yang sangat menggoda. Nanti kamu dapat passive income. Wah, kalau dengar nanti dapat passive income tuh senang banget ya. Senang banget. Jadi kembali lagi ke motivasi dan emosi tanpa sadar karena kita ingin mendapatkan hasil yang besar. Kemudian juga bagaimana kita spend the money. Saya mau bagikan di sini ada beberapa prinsip ya bagaimana kita spend the money. Jadi ini adalah pola yang saya membaca dari sebuah buku. Kalau kita mendapatkan penghasilan, apa yang kita lakukan? 10% kita mengembalikan kepada Tuhan. Jadi ada yang bilang, kamu bayar perpuluhan atau enggak? Perpuluhan itu bukan kita bayar perpuluhan. Tapi perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita membayar, sebenarnya saya nggak setuju dengan kata memberi perpuluhan atau membayar perpuluhan. Tapi perpuluhan itu adalah kita mengembalikan yang menjadi miliknya Tuhan. Justru kalau kita mengembalikan perpuluhan, kita yakin bahwa semuanya itu dari Tuhan. Ketika kita mengembalikan perpuluhan itu adalah bukti bahwa uang tidak mengikat kita. Amin. Jadi bukan membayar tapi mengembalikan. Selain perpuluhan, lalu ada benih, setuju? Benih. Contohnya kalau kita ke gereja, kita memberikan persembahan, itu adalah bagian dari benih. Kemudian kalau misalnya nanti ada hal-hal keperluan yang lain di area misalnya entah pembangunan gereja, ataupun nanti untuk pelayanan tertentu, nanti ada bakti sosial, atau misalnya ada lembaga lain untuk ke panti asuhan dan sebagainya untuk area-area mensupport pelayanan. Nah itu diambil dari benih, itu yang dinamakan benih. Jadi ada perpuluhan, kemudian ada benih. Ini cara kita spend money. Setelah benih, lalu saving, betul? Tabungan. Setelah tabungan, barulah kita berapa persen kita menggunakan untuk keperluan sehari-hari. Tapi seringkali orang langsung menghabiskan dan bilang uangnya nggak cukup, untuk perpuluhan nggak cukup, boro-boro untuk menabur itu di area benih nggak cukup. Coba boleh dibuka PowerPoint yang tentang tidak cukup, tidak pernah cukup. Ini menarik sekali. Di usia berapapun, itu orang tuh suka bilang loh nggak cukup. Contoh, usia 25 sampai 30 tahun. Usia 25 sampai 30 tahun. Saya nggak cukup untuk mengembalikan perpuluhan untuk menabur. Kenapa? Saya baru kerja. 25 sampai 30. Nanti usia 30 sampai 40 bilang lagi nggak cukup lagi. Kenapa? Kalau usia 30 sampai 40 nggak cukup, ada keluarga yang perlu dicukupi. Benar? Nanti 40 sampai 50 tahun masih aja bilang gak cukup. Alasannya apa? Ada anak-anak mau kuliah, biayanya besar. Nanti kemudian usia 50 sampai 60 masih aja juga bilang gak cukup. Alasannya apa? Pensiun. Usia 60 ada juga gak cukupnya, bilang apa? Udah gak ada penghasilan. Saya tinggal dengan anak-anak. Jadi setiap usia ada alasan bilang gak cukup. Tapi sebenarnya Tuhan itu adalah memberi. Kita percaya ketika kita memberi, maka kita akan diberkati. Next, berikutnya. Sekarang kita lihat secara mental. Nah ini kenapa? Jadinya sering kekurangan, kemudian berhutang. Secara mental itu adalah kita tuh punya mental, ini bagian individu. Kita memiliki gaya hidup yang materialisme. Lalu kita mengikuti standar dunia. Wah, bayangin aja kalau kita sekarang ada di zaman sosmed, kemudian belanja-belanja gampang banget, kemudian orang-orang memakai sesuatu, baju tertentu atau pergi, healing, jalan-jalan, kita tuh tergoda banget betul ya, aduh saya kok belum sama seperti dia. Kebanyakan kita mentalnya itu adalah cenderung menghitung apa yang tidak dimiliki. Misal gini, aduh tetangga ganti mobil baru, kok
saya belum mulai menghitung apa yang tidak dimiliki. Kemudian, wah rumahnya direnovasi, saya kok belum, itu membanding-bandingkan diri ya. Lalu menghitung apa yang tidak dimiliki. Kecenderungan kita adalah menghitung apa yang kita tidak punya. Dan hati manusia itu tidak pernah bisa puas. Di pengkhotbah menuliskan manusia itu mengejar karir, mengejar uang, mengejar banyak hal. Tapi selalu tidak pernah puas karena itu kecenderungan natur dosa. Kita mengejar apa yang kita inginkan dan kecenderungan kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Tetapi yuk marilah kita belajar menghitung berkatnya satu demi satu. Hitunglah apa yang sudah Tuhan lakukan buat setiap kita. Hitunglah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menghitung berkatnya satu demi satu, maka kita akan melihat kebaikan Tuhan, kekayaan yang Tuhan berikan. Dan kekayaan yang Tuhan berikan itu tidak cuma melulu diukur oleh uang, benda, dan apa yang kita miliki. Kenapa seringkali kita mengukur berkat Tuhan hanya dari uang, benda yang kita miliki? Karena itu adalah standar dunia. Dunia punya kesuksesan, standar kesuksesan, kemudian punya standar nilai hidup seseorang dan harga diri seseorang diukur oleh apa yang dimiliki, posisi, aset. Kalau misalnya asetnya oke, wow, dia diberkati. Kalau misalnya apa yang dimiliki oke, uangnya banyak, tabungannya banyak, itu standar kesuksesan dunia. Tapi seringkali ketika kita ikut Tuhan, kita menempatkan standar itu dalam hidup kita. Sehingga kita mengejar sesuatu yang ada di dunia. Lalu kalau dunia nih, dunia ya, seseorang punya posisi tertentu, lebih dihargai betul. Dan dunia menghargai apa yang dilihat dari tampak luar. Sehingga tanpa sadar kita menempatkan identitas diri kita dan kehidupan kita dengan apa yang kita miliki, apa yang kita pakai, apa yang kita capai, dan apa yang dilihat dunia. Takut apa kata orang, takut diomongin orang, takut direndahkan orang. Karena apa? Standar hidup kita, tabungan kita, posisi kita, apa yang kita miliki belum sesuai standar dunia. Itu sebabnya kenapa orang sampai berhutang. Kenapa orang sampai menghabiskan banyak uang, berhutang, boros, karena mengejar apa yang menjadi standar dunia supaya diakui, dihargai, diterima oleh dunia. Ini membahas mengenai identitas diri. Identitas diri kita ini di dalam Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang kita pakai. Seberapa berharganya kita di mata Tuhan. Dan seberapa bernilainya diri kita, identitas kita. Saya mau sharing. Ketika Tuhan menebus kita. Tuhan Yesus menebus kita dari dosa, betul. Kita ini manusia berdosa. Ketika Tuhan menebus kita. Dengan cara apa? Kematian Yesus di kayu salib. Nyawa Yesus di kayu salib. Artinya nilai diri kita sama seperti darah Kristus. Kita ini jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Ketika Tuhan menebus kita, Tuhan tidak menukar dengan alam semesta dan ciptaannya. Tetapi ketika Tuhan menukar hidup kita, Tuhan menukar dengan pribadi Kristus dan nyawanya di kayu salib. Jadi kita jauh lebih berharga dari apapun yang ada di seluruh dunia ini. Seluruh dunia ini hanya ciptaannya. Tapi seringkali kita mengejar apa yang ada di dunia. Dan kita merasa lebih berharga jika kita punya baju tertentu, posisi tertentu, rumah tertentu, jam tertentu, sepatu tertentu, kemudian apalagi mobil tertentu, mencari penghargaan dari orang lain.
Tapi kalau kita sadar hidup kita berharga, kita sadar hidup ini adalah anugerah, kita pasti mempersembahkan hati dan hidup kita untuk Tuhan. Yang kita kejar untuk memuliakan Dia, bukan untuk mencari penghargaan dari apa yang kita miliki. Amin. Makanya kenapa menjadi boros, konsumerisme. Lalu family pattern kita perlu cek juga, gaya hidup, pola hidup. Sebagai contoh, bisa jadi seseorang itu punya luka di masa lalu. Misalnya, seseorang pernah besar di keluarga yang miskin, defisit, kemudian pernah dihina di masa kecil, ya oke dihina nih di masa kecil. Saya cerita seseorang, dia tuh besar di keluarga miskin, apakah handphone saya yang nyala? Oh bukan ya, oh oke. Saya besar di keluarga, ada seseorang besar di keluarga yang miskin, lalu dia sering terlambat bayar uang sekolah nih, sering terlambat bayar uang sekolah. Kemudian karena sering terlambat bayar uang sekolah, sering disuruh pulang nih sama si siapa ya, sama si gurunya. Dan dibully sama teman-temannya. Jadi dia punya luka masa lalu. Oke, saya ajak kita cek apakah kita punya luka masa lalu atau pengalaman masa lalu yang membuat kita menjadi memiliki gaya hidup konsumerisme atau mencari identitas diri dari apa yang ada di dunia ini. Nah singkat cerita, si anak ini karena sering disuruh pulang, dia sering dibully, dia sedih. Lalu dia merasa terhina nih. Karena dia merasa terhina, kalau orang yang luka tanpa sadar dalam dirinya tuh punya tekad, punya sumpah. Saya pernah dihina karena saya miskin. Besok saya nggak boleh dihina lagi. Besok saya nggak boleh dihina lagi. Jadi membangun benteng. Saya nggak boleh dihina, saya nggak boleh dihina, saya nggak boleh dihina. Lalu keinginan supaya tidak dihina mendorong dia bekerja, berbisnis, bekerja supaya berhasil. Singkat cerita, orang ini berhasil tanda kutip ya, gitu ya. Punya posisi, punya aset dan sebagainya. Dia merasa saya berhasil. Satu hari dia diajak ditraktir nih sama teman-temannya. Lalu waktu ditraktir, diajak makan lah sama teman-temannya, terus dibayarin. Waktu dibayarin dia tersinggung loh. Padahal kita mah kalau ditraktir seneng ya. Tapi dia waktu ditraktir tuh tersinggung. Ternyata dia menerjemahkan teman-teman yang mentraktir itu adalah menghina dia. Kenapa? Karena dia punya luka masa lalu. Orang tuh punya luka masa lalu, mentalnya jadi negatif. Orang mau ajak traktir baik sama dia dikirain menghina. Ternyata karena dia punya luka masa lalu, dia bekerja mencapai sesuatu, meraih sesuatu supaya tidak dihina lagi, supaya diakui, supaya dihargai, dan untuk pembuktian. Sebenarnya boleh gak kita sukses? Boleh banget, tapi beda ketika kita mengejar kesuksesan supaya dihargai, dianggap orang, diakui, tidak dihina. Berbeda ketika kita mengejar kesuksesan karena kita tahu hidup ini adalah anugerah dan kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Yuk marilah kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Next berikutnya, tanpa terasa gitu ya waktu. Jadi itu secara mental. Lalu jadi ada behavior, money habits yang kita perlu, ini secara teknis ya saya sharingkan. Ada yang perlu next, ada yang perlu dieliminasi, ada yang perlu dikembangkan, ada yang perlu dibuang. Kebiasaan yang perlu dibuang, ada kebiasaan yang perlu dikembangkan. Apa yang perlu dieliminasi? Yuk kita lihat. Impulsif, next berikut. Impulsif itu boros. Pengen sesuatu langsung beli, pengen sesuatu langsung beli, pengen sesuatu langsung beli. Nah saya mau cerita kenapa seseorang bisa impulsif. Jadi impulsif itu tuh kalau emosinya kepengen, gak bisa dikelola lagi. Langsung beli. Jadi addiction belanja deh. Impulsif ini kan berkaitan dengan emosi. Sebenarnya banyak orang yang sebenarnya stres, ada kemarahan, ada kekecewaan, lalu stres, tapi tidak bisa mengelola dirinya. Kemudian mencari ketenangan dengan melakukan sebuah kegiatan. Kegiatan ini menjadi addiction. Jadi ibaratnya nih kalau kita stres, ini hati kita. Kita ada kesedihan, kekecewaan, kemarahan.
Mestinya kan kita mengelola kemarahan, kesedihan, kekecewaan yang ada di hati kita. Tapi kita enggak mengelolanya dengan baik. Lalu kita gelisah. Ketika kita gelisah, kita mencari kegiatan yang mendatangkan ketenangan. Dan itulah yang menjadi addiction. Itu juga yang menjadi kita tuh salah satunya adalah banyak belanja dan impulsif, gak bisa menahan diri. Bentuk addiction macam-macam, ketika stres carinya rokok, ketika stres carinya narkoba, ketika stres carinya drakor, anak-anak ketika stres carinya game online, ada lagi ke pornografi, tapi ada yang polanya menjadi impulsif, kecanduan belanja. Kita cek diri kita. Makanya kita perlu mengelola diri kita. Ada yang ceroboh, gak berpikir panjang. Ini yang perlu dieliminasi. Spekulasi, invest, gak berpikir panjang. Ceroboh ini misalnya udah gak ada budget, gak bikin budget, belanja aja. Ataupun mengabaikan. Mengabaikan ini penting loh, ini contoh. Misalnya punya mobil perlu dirawat. Gak dirawat, tiba-tiba rusak, mengeluarkan uang banyak. AC, kan di-maintain ya, sebulan sekali, 3 bulan sekali, ini setahun gak di-maintain. Itu namanya mengabaikan. Udah setahun tiba-tiba AC-nya rusak, biayanya jadi jutaan atau perlu ganti AC. Ini namanya gak jadi pengelola yang baik. Kemudian rumah di-maintain, ada bocor, dibenerin. Ini gak dibenerin, terus tiba-tiba bocornya jadi rusaknya banyak. Nah jadi dengan demikian ini juga pola-pola yang perlu dieliminasi. Kemudian pinjol, senang berhutang. Namun ada hal yang perlu ditingkatkan, next berikutnya. Bolehkah berhutang? Ini dia, boleh nggak berhutang? Next, boleh nggak? Kapankah kita berhutang? Jika barang yang kita beli adalah aset yang bernilai, lalu nanti berlipat ganda nilainya dan menghasilkan income. Pastikan yang kita beli dengan cicilan itu bernilai dan bisa berlipat ganda suatu hari. Atau nilai barang itu harus sama atau lebih dengan jumlah yang kita hutang. Jangan sampai kita hutang nilainya segini, uang yang kita keluarkan lebih banyak tapi nilai barang itu cuman sedikit. Dan cicilan pembayarannya jangan melebihi kemampuan kita untuk membayarnya. Ini prinsip berhutang. Jadi ada budgeting. Next berikutnya kita lihat apa saja yang perlu di-develop. Yaitu yuk kita perlu ada budgeting, saving, tadi udah sharing ya, giving, memberi, dan juga membuat prioritas. Tadi saya udah sharing, mengembalikan milik Tuhan perpuluhan, ada benih, saving, kemudian kita menggunakan spend the money sesuai dengan porsi yang ada. Tidak semuanya dihabiskan. Dan next kita lihat untuk spend the money, bedakan antara needs, wants, and desire. Needs itu, Tuhan itu pasti memenuhi, mencukupkan semua needs, wants, atau desire. Needs. Needs itu apa? Kebutuhan hidup, makan, baju, transportasi, medical care, and basic needs. Kalau wants, mobil baru. Oke, it's okay. Terus wants, nasi goreng atau steak ya. Needs-nya nasi goreng, wants-nya itu steak. Bedakan loh. Yang mahal tuh bukan hidup, yang mahal adalah gaya hidup. Desire, mobil mewah. Baju, needs. Kemudian baju bermerek, ada levelnya ya, ada yang menjadi desire dengan harga tertentu. Ini berbicara mengenai prioritas. Oke, saya tutup dengan satu kisah 3 pohon. Boleh pemain musik? Jadi sebenarnya mundur ya PowerPoint-nya. Tujuan hidup kita ini sebenarnya apa? Boleh dimundur PowerPoint-nya? Yes, yang ada gambar tangga-tangga ada? Ya ini. Tujuan hidup kita apa sih? Ada 3 level tujuan hidup. Pleasant life, untuk kesenangan diri sendiri. Good life.
good life atau meaningful life? Pleasant life itu adalah hidup untuk mengejar apa yang kita mau. Boleh nggak kita pengen punya rumah, aset, boleh nggak? Boleh banget, tapi apakah tujuan hidup kita hanya untuk mengejar yang kita mau? Kalau tujuan hidup kita mengejar yang kita mau, berapa banyak orang Kristen yang menjadikan Tuhan sebagai tempat untuk meminta-minta. Datang ke gereja, taat beribadah supaya semakin diberkati, supaya asetnya tambah banyak, supaya uangnya tambah banyak. Menjadikan Tuhan tempat untuk meminta-minta. Lalu 1000 kebaikan Tuhan mudah kita lupakan hanya satu doa mungkin yang belum dijawab. Ada tujuan hidupnya good life, posisi, status, salah enggak? Enggak sih. Tapi menurut survei kebahagiaan manusia itu ada 2 sumbernya. Yang pertama itu adalah eksternal dari luar. Kalau kita dapat sesuatu, kita senang. Benar enggak senang? Benar. Tapi itu dari eksternal dan cuman sementara. Lalu hati manusia enggak pernah puas. Tapi ada sumber kebahagiaan berikutnya, yaitu dari internal. Kapankah? Ketika kita sadar hidup kita berharga. Dan kita punya tujuan hidup yang meaningful life. Yaitu menjadi berkat. Saya tutup dengan cerita pohon. Ada 3 pohon saling sharing. Pohon pertama bilang gini, mereka cerita cita-cita. Pohon pertama bilang, kalau nanti saya ditebang, pohon pertama, saya pengen menjadi peti harta karun. Supaya peti ini menyimpan harta karun dan orang-orang akan terpesona melihat harta karun yang ada di tempat saya. Ini cita-cita pohon pertama. Cita-cita pohon kedua, pengen jadi kapal pesiar supaya mengangkut pembesar dan raja-raja. Sehingga semua orang akan mengagumi, saya mengangkut orang-orang hebat di dunia. Pohon ketiga bilang cita-cita saya menjadi pohon yang tinggi supaya orang kagum dan saya semakin dekat dengan surga. Gak berapa lama datanglah penebang kayu lalu menebang pohon pertama. Yang pengen jadi peti harta karun, dibikin jadi tempat makanan binatang. Ya, cita-citanya kandas. Yang kedua pengen jadi kapal pesiar, tiba-tiba jadi perahu kecil, perahu nelayan. Kemudian pohon ketiga ditebang padahal pengen jadi pohon yang tinggi. Lalu taruh di gudang yang gelap bertahun-tahun, diabaikan. Semua merasa cita-citanya kandas. Sampai satu hari pohon yang pertama. Ternyata disitulah di atas palungan Tuhan Yesus lahir. Dan gembala raja menyembah dia. Tempat kelahiran raja di atas segala raja. Perahu kecil nelayan satu hari ada segerombolan. Laki-laki naik perahu itu. Tiba-tiba ada angin badai semuanya takut. Dan perahu itu bilang sayang saya hanya perahu kecil yang gak kuat akan badai dan topan. Namun ada satu pria berdiri menghardik badai dan topan. Lalu badai dan topan itu berhenti. Ternyata perahu nelayan ini mengangkut Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kemudian pohon yang tergeletak di gudang satu hari diambil lalu dijadikan salib. Sebagai tempat Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Hidup itu hanya satu kali. Apakah kita hanya mengejar yang kita inginkan, status, kesenangan hati kita? Kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus, hidup kita sangat berharga. Marilah kita memiliki tujuan hidup yang meaningful life. Inilah persembahan hidup kita, inilah penyembahan. Ketika kita sadar kita dikasihi oleh Tuhan karena penebusannya dari dasar hati kita pasti rindu mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Biar melalui berkat yang Tuhan berikan, apapun yang kita miliki, menjadi berkat untuk kerajaan Allah. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Biarlah ini menjadi doa kita. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Sadarilah bahwa hidup kita berharga di mata-Nya. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Sekali lagi ku tahu hidupku adalah penyembahan.
persembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Sadarilah bahwa hidup kita berharga di matanya. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita ambil waktu saat teduh. Biar firman Tuhan berbicara kepada kita setiap hari, pada pagi ini, kepada setiap kita. Yang pertama, pandang salibnya. Sadarilah bahwa hidup kita sangat berharga. Ketika kita sadar hidup kita berharga, maka kita tidak akan mengisi hidup kita dengan perkara yang sia-sia dan murahan. Kita pasti rindu mempersembahkan hidup bagi Dia. Yang kedua, segala sesuatu yang Tuhan percayakan itu adalah anugerah. Kita diberkati dengan kekayaan. Kekayaan tidak berbicara tentang uang atau posisi, tapi ada berbagai kekayaan, skill, pengetahuan, kesehatan, pengalaman, orang-orang di sekitar kita, pelayanan yang Tuhan percayakan, itu kekayaan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Tidak melulu hidup untuk self-center, mengejar yang kita inginkan, mengejar posisi, penghargaan dari luar, diakui. Tapi biarlah dengan segala keberadaan kita, kita memiliki hidup yang meaningful life, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Kalau ada yang mengalami pergumulan, jangan menyerah. Ketika kita menghadapi krisis, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa menjadi sumber inspirasi, menjadi pelita yang bercahaya. Yuk kita bangun komitmen yang baru, pandang salibnya. Ketika kita sadar kita dikasihi, kita sadar hidup kita berharga, kita pasti rindu mempersembahkan yang terbaik. Mari kita mengucapkan syukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan. Hitunglah berkatnya satu demi satu. Hitunglah apa yang sudah Tuhan lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Engkau yang layak. Terima segala pujian dan penyembahan. Sekali lagi kita katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Memang Dia yang layak disembah. Amin. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Oh, ku tahu Tuhan, oh, ku tahu hidupku oh, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Saya boleh di tangan-tangan diberkati pada siang hari ini. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita mempersiapkan hati. Kita mempersiapkan yang terbaik, kita akan beri persembahan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan, hadirat-Mu nyata di tempat ini. Terima kasih buat setiap firman yang kami boleh terima Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu iya dan amin di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau terus pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan. Di mana dia berada Tuhan, dia boleh menjadi berkat keluarga, pekerjaannya Tuhan. Terus menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dan sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan, bahkan ada yang akan mengembalikan persepuluhan Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang kami beri Tuhan boleh membantu pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini di GBI Wow Tuhan. Terima kasih dan kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya katakan amin. Sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Multimedia dipersilakan. Pada Raya GBI Wow, Minggu 23 Maret 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Paul Tuana Kota. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. PDW Cibinong diadakan pada hari Jumat 21 Maret 2025 dan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Timothy Parengkuan. There is no greater love than the one who paid. GBI Wow mengadakan penggalangan dana melalui penjualan di konter depan dan hasilnya akan digunakan untuk ibadah Women of Wisdom. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. With all my soul I sing your praises. Kami mengundang untuk kaum muda untuk dapat beribadah bersama dengan kami dalam ibadah Chosen Generation yang diadakan pada setiap hari Minggu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan bertempat di GBI Wow Kuningan City Mall lantai 3. The stone has rolled away. No longer I am chained because of Jesus. Forever I will sing of the blood that set me free. Only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. The Savior reigns. You have risen from the grave alive. Now the lost has found a way to life. We have been redeemed. The Savior reigns. You have risen from the grave alive. Death has lost its power over us. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBO, boleh mengangkat tangan atau bangkit berdiri. Puji nama Tuhan, semua adalah jemaat-jemaat yang setia. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita akan tutup dengan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di tempat ini, untuk firman-Mu Tuhan, untuk kebenaran yang Kau sampaikan pada siang hari ini Tuhan. Tuhan, biar kami boleh menjadi orang yang dipercaya, menjadi pengelola-pengelola ya Tuhan, yang bertanggung jawab, yang seturut dengan rencana Tuhan.
karena ada rencana Tuhan yang besar buat kami Tuhan. Sehingga ketika Engkau mempercayakan kami dari perkara yang kecil, Tuhan percayakan kami perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman. Tuhan, Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat Tuhan. Untuk apa yang disampaikan Tuhan boleh terus menjadi berkat. Dan berkati juga keluarganya, pelayanannya, semua yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil dan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga buat jemaat-Mu GBI Wow yang sudah hadir pada siang hari ini. Tuhan, Engkau memberkati apapun yang dikerjakan, yang diusahakan Tuhan, Engkau buat berhasil dan diberkati. Tuhan juga memberkati pengerja-pengerja GBI Wow di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pelayanan kami, jerih lelah kami tidak akan sia-sia Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan limpah Tuhan. Karenanya kami mau melayani Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur buat siang ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Semua ya Tuhan menjadi sumber daya bangsa kami Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih, berkati pemimpin-pemimpinnya, roh takut akan Tuhan ada atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan juga untuk pemimpin gereja kami. Tuhan, kami berdoa untuk Insinyur Bapak Niko, juga keempat wakilnya Tuhan, Bapak Niwakpau dan semua Tuhan yang ada di dalam gereja kami Tuhan CK9. Tuhan memberkati, berikan hikmat, visi dan misi yang dari Tuhan buat gereja kami. Tuhan, kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Iwan Wijaya dan Ibu Ola Tuhan. Engkau yang sudah menaruhkan visi dan misi kepada hamba-Mu Tuhan atas gereja ini. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati apa yang dikerjakannya, keluarganya semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk gereja ini Kuningan City Tuhan, tempat kami beribadah. Tuhan berkati mall ini Tuhan, terus Tuhan biarlah juga Engkau memberkati seluruh pengelola yang ada di Kuningan City ini Tuhan. Kami berucap syukur, terima kasih Bapa untuk siang hari ini Tuhan, untuk pelayanan pada hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu ini ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan, ibadah kita telah selesai. Happy Sunday and God bless you. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang oleh Take